Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur lana rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang ilmu, pengetahuan dan keyakinan ya. Kita pada malam ini akan membahas tentang pengaruh ilmu logika kepada ilmu mantik. Pengaruh ilmu logika kepada usul fikih. Pengaruh ilmu mantik pada usul fikih. Itu mengapa dalam kurikulum kita, walaupun kita jurusannya adalah fikih dan usul fikih, ada pelajaran mantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'thirul mantik fi usulil fiqh. Pengaruh logika fi usul fiqh kepada usul fiqh. Zaharat lil mantiki atharun muta'addidatun fil ulumil islamiyah wa minha usulul fiqh. Tampak adanya pengaruh dari ilmu mantik, pengaruh yang banyak terhadap ilmu-ilmu Islam. Wa minha, di antara yang dipengaruhi usul fiqh, adapun usul fiqh. Jadi yang dipengaruhi logika bukan hanya usul fikih, tapi terutama yang mungkin jauh lebih dipengaruhi adalah ilmu kalam ya. Ilmu teologi itu. Di situ bercampur antara dalil akli dengan dalil nakli. Perdebatan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan madhab-madhab lainnya dalam usuluddin itu semuanya menggunakan logika. Tetapi walan nabhata huna ma yudda'a min ta'thiri ala bidayati hadal ilmi. Kita tidak akan membahas apa saja yang dianggap mempengaruhi usul fikih pada permulaan dia lahir. Wal iddia' bi ta'athuri Syafi'i fi risalatihi bihi, juga tidak akan membahas tentang apakah itu pengaruh kepada terpengaruh oleh ilmu logika. Li'anna hadza mimma lam yakum alaihi dalilun, karena belum ditemukan dalil apakah beliau terpengaruh atau tidak. Walaupun di pembahasan risalah kias itu termasuk yang beliau bela mati-matian, tetapi apakah kias yang dimaksud beliau memang adalah hasil dari pengetahuan beliau dari guru-gurunya yang merupakan hasil lagi dari ilmu Yunani. Kita kalau melihat sejarah penerjemahan kitab itu kan pada masa Abbasiyah ya, Abul Mansur itu. Nah itu kan setelah Imam Syafi'i. Tetapi itu tidak berarti kias yang beliau ajukan dan kias bahkan dalam usul fikih itu adalah kias yang sama sekali berbeda dengan kias yang ada dalam mantik. Kalau kias dalam usul fikih yang membuat ribut para penulis itu pencarian kepada ilat. Kalau yang membuat ribut kias dalam mantik atau silogisme itu apa? Pencarian kepada terma middle. Terma tengah penghubung antara terma mayor dan terma minor supaya menghasilkan implikasi atau konklusi. Oleh karena tidak sampai ke Imam Syafi'i yang kita bahas, maka fa innana naro anna ba'da dzalika yambawi ayakuna ba'da dzalika. Maka pembahasan yang nyata-nyata kena pengaruh haruslah pada masa setelah beliau itu ya. Antara lain yang terlihat sangat dipengaruhi oleh ilmu logika adalah Imamul Haramain
tahun tahun wafat ya, tahun wafat 478 Hijriah. Beliau tercatat dipengaruhi oleh logika Aristoteles. Saya punya bukunya Aristoteles itu ya, sangat tebal sekali yang membahas tentang logika, ada sampai 368 ya halaman. Hanya sayangnya belum ada masih yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia setahu saya, sehingga manfaatnya kurang tersebar luas masih. Memang tidak terpengaruhi semua. Wa in kana khalafa hadzal mantiq fi nuqatin katsiratin. Imam Haramain bukan hanya manut saja, tapi beberapa tempat beliau melakukan kritik. Dan beliau berani misalnya keluar dari gaya gurunya, yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani yang wafat tahun 403 Hijriah. Beliau menyimpang dari gaya gurunya dalam penulisan usul fikih, di mana Al-Burhan, Anda tahu kan Al-Burhan, usul fikihnya Al-Haramain itu sudah bercampur dengan ilmu mantik, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Bahkan dalam beberapa kajian disebut Al-Haramain cenderung ke metodenya Mu'tazilah, gayanya gaya Mu'tazilah. Hal yang sama ini masih diperluas waqad mahada at-tariqa bidzalika ila tilmidhihi Abi Hamid Al-Ghazali alladhi yu'addu al-mazija al-haqiqiyah limantiqi Aristu bi'ulumil muslimin. Dan ini lebih diintensifkan lagi oleh murid beliau yang terkenal, yaitu siapa? Al-Ghazali, di mana beliau dipandang sebagai orang yang mencampur baurkan, mengaduk rata antara ilmu mantik dengan ilmu-ilmu keislaman. Barangkali tidak sulit untuk memahami ini. Salah satu pernyataannya adalah malam ya'rif al-mantiqa lam yuthaq bi'ilmihi, atau la wuthuqa bi'ilmihi. Siapa yang tak punya pengetahuan pada logika, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Itu katanya beliau. Hampir di masa yang bersamaan juga ada Ibnu Hazm yang wafat tahun kalau Al-Ghazali wafat 505 Hijriah ya, dan Ibnu Hazm wafat 456 Hijriah. Beliau juga menulis logika yang berjudul Taqribu Haddil Mantik, di mana beliau membela serangan-serangan ulama muslim kepada ilmu logika yang ditulis oleh Aristoteles yang dikatakan bid'ah, kafir, dan haram mempelajarinya. Itu sangat jelas sekali dalam kitab fikih Ibnu Hazm juga, bahwa beliau mencampurkan mantik dengan usul fikih di kitab usul fikih beliau. Anda tahu kitab usul fikihnya ada 8 juz tetapi dibentuk dalam satu jilid ya, 8 juz berarti juznya itu kecil-kecil ya, sekitar segini tebalnya. Namanya adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Waktu saya masih kuliah, saya kebagian tugas mereview beliau, dan di situ ada bahasan al-alfat ad-dairah baina ahli nazar, tema-tema yang ada di seputar ahli pikir. Beliau di sana menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kesalahan, sebab-sebab buang waktu dalam perdebatan itu kembali merujuk kepada satu tasyabukil ma'ani, ruwet maknanya. Karena terus wadalalatul asma ala wairi musammayatiha, nama-nama atau konsep-konsep yang digunakan tidak merujuk kepada makna yang sebenarnya.
Ya seringkali kan perdebatan itu jadi nggak selesai gara-gara definisi tentang masalah di awal itu nggak jelas. Oleh karena itu dalam penelitian misalnya Anda diwajibkan membuat rumusan masalah ya. Hanya sayangnya setelah Ibnu Hazm ini tidak terlalu banyak ya yang melakukan penulisan-penulisan kepada ilmu logika. Mungkin itu antara lain disebutkan di kitab ini, lam takun mahbubatan ladad darisin. Ibnu Hazm kurang disukai oleh para pelajar. Mengapa? Liqaswati uslubihi, karena keras bahasanya. Jadi kalau Anda baca Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, saat beliau berdebat dengan lawan-lawan debatnya, itu memang bahasanya keras sekali ya. Ya beliau juga seorang politisi ya. Pernah mendekam di penjara juga Ibnu Hazm. Jadi wajar lah mungkin emosinya kecampur dengan emosi politiknya gitu. Maka Anda jangan heran kalau ada ulama yang beneran atau yang disebut ulama saja misalnya keras, karena misalnya beliau mencampur keilmuan dengan politik gitu ya. Itu hal wajar. Setidaknya kita mendapati contoh itu kepada Ibnu Hazm. Hanya untungnya Ibnu Hazm juga selain keras orangnya juga kalau pandai berkata-kata itu kayak sastrawan ya. Beliau sastrawan juga. Karena di waktu awal-awal kali pelajarannya dia dididik oleh seorang guru perempuan. Ada sisi lembut dalam kehidupannya juga. Cuma di antara yang di buku biografinya itu disebutkan seperti dalam pengantar Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, kalau beliau sudah belajar lalu ada tamu mampir ke rumahnya, beliau keluar hanya untuk bilang kembali lagi saya sedang sibuk. Jadi kembali lagi saya sedang sibuk. Yang tidak kembali, tapi hebatnya beliau walaupun berani kayak gitu, yang nggak kembali beliau sendiri yang datang. Jadi siapa yang datang tadi dan ternyata nggak balik lagi, Ibnu Hazm lah yang datang. Beda kan dengan kita ya. Kita sedang belajar sibuk, lalu tiba-tiba ada ting dung gitu WA, Anda akan tinggalkan itu belajar. Kalau belajar kan bisa nanti, kalau WA belum tentu gitu kan. Seolah-olah lebih penting WA-nya ya. Atau ada telepon gitu. Apalagi Anda yang baru kasmaran, Anda belajar tiba-tiba ada SMS atau bunyi HP, Anda pasti meninggalkan belajar. Makanya perkataan bahwa pacaran itu membuat kita semangat belajar itu benar separuh atau kurang dari separuh. Bahwa pacaran merusak belajar itu benar lebih dari separuh benarnya. Ya mungkin sampai 80% merusaknya. Makanya jangan pacaran ya, apalagi kalian memang belum laku. Oke. Min atharil mantik fi usulul fiqh. Pengaruh-pengaruh ilmu logika kepada usul fikih. Yang pertama adalah dzakara ta'ifatun minal kutubil usuliyah fi muqaddimatiha adadan minal qawaidil mantiqiyah kal had wa syurutihi wa aqsami wal qiyas wa anwa'i wa syurut intajihi wa mabahitha tata'allaqu bid dalalat wa taqasimal alfat ala manhajil manatiqah. Ada beberapa penulis kitab usul fikih yang dalam pengantar kitabnya menuliskan beberapa menu yang ada dalam mantik. Misalnya definisi, syarat-syarat definisi, pembagian definisi, terus silogisme, macam-macam silogisme, dan syarat-syarat inferensi, penarikan kesimpulan, penarikan simpulan. Begitu juga pembahasan tentang
yang berkaitan dengan dalalah lafadz kepada makna, signifikasi ya, signifikasi. Wa taqasimil alfat, pembagian lafadz. Anda kan yang belajar usul fikih kan Anda diajari tawati, tasyakkuk gitu ya. Anda masih ingat yang musyakkik itu kayak apa? Lafal kulli yang antara afrod dengan antara satu varian dengan variannya berbeda. Misalnya putih itu lafal universal, afrodnya putih itu berbeda antara putihnya salju dengan putihnya gigi kita misalnya. Apalagi kalau tawati sama ya. Kalau kafir, kata kafir itu kira-kira masuk tasyakuk atau tawati? Tawatu. Kafir. Agaknya tasyakuk ya, tasyakuk. Karena kadang kafirnya ini berbeda dengan kafirnya, ada yang lebih kafir gitu daripada yang satu. Loh, kalau kita bisa nggak kafir juga? Bisa ya. Misalnya kita tidak pandai bersyukur. Al-Quran menyandingkan kafir dengan syukur, ya enggak? Yang sering dikutip oleh penceramah itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau Anda diberi nikmat tak pandai bersyukur, Anda sudah masuk ke daerah kafir. Walaupun kafirnya tentu saja berbeda dengan kafir yang kemarin sempat ramai dibicarakan itu. Nah. Terus yang kedua, tatbiqul mabahith al-mantiqiyah 'alal mabahith al-usuliyah. Menerapkan pembahasan-pembahasan mantik kepada pembahasan-pembahasan usul min jihati taksimat al-lafdiyah, misalnya klasifikasi lafal. Jadi klasifikasi lafal dalam ilmu usul fikih itu tadinya diambil dari kitab-kitab logika, wa ta'rifat, definisi-definisi. Di kitab Jam'ul Jawab misalnya Anda diajarkan tentang had, rasm. Nah, apakah itu definisi? Apakah definisinya definisi? Anda tahu kan definisinya definisi yang oleh teman-teman disebut definisinya definisi itu Syahrini banget. Kenapa? Karena banyak sesuatunya. Wal haddu ma yumayyizu syai'a an syai'in bi syai'in ya. Had adalah sesuatu yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain karena ada ciri khas sesuatu. Ini sesuatu banget ya. Wa naqdit ta'rifat wifqa mustalahatil mantiqiyin, begitu juga mengkritik definisi-definisi yang meminjam istilah-istilah dalam logika. Terus wasti'malil manhaj nafsihi fil istidlal. Kemudian munculnya beberapa istilah-istilah di dalam usul fikih yang itu adalah istilah-istilah khas mantik. Misalnya umum, khusus, hiponim dan hipernim, mutlak. Kemudian umum khusus wajhi, umum khusus wajhi, hiponim, hipernim, nisbi, dan umum khusus mutlak. Terus tanakut, masih ingat tanakut? Apa? Kontradiksi ya. Kemudian al-lazim, malzum, mulazamah, had, rasm, jenis, nau, fasol, khassah, arad, am, a'rad datiyah, mufaraqah, al-gharibah, maudu, mahmul, quwah, al-fi'l, wal istighraq. Ini semuanya adalah khas mantik. Istighraq itu apa kalau bahasa kitanya? Lafdun mustaghrikun. Kalau ada nerjemahkan biasanya lafaz yang menghabiskan ya. Maksudnya menghabiskan, mencakup semua referen-referennya. Kalau bahasa Indonesianya mustaghrik itu diterjemahkan terdistribusi. Jadi hada lafdun mustaghrikun berarti ini adalah terma yang sudah terdistributif. Artinya kata itu sudah terdistribusi, dibagi kepada semua
afrod atau referen-referennya gitu ya. Nah, sebagaimana pengaruh biasanya kalau nggak jelek buruk gitu ya, maka begitu juga mantik kepada fikih atau usul fikih memiliki pengaruh baik dan buruk. Kita lihat misalnya al-atharul ijabiyah wa minal atharil ijabiyah lil mantik. Pengaruh dampak-dampak positifnya adalah khalqu ruhit tasnif ad-daqiq bainal ulama, yaitu menciptakan spirit penulisan yang cermat. Gara-gara belajar mantik, ulama jadi lebih cermat menulis. Oleh karena itu, misalnya salah satu contoh Syekh Zakaria Al-Ansari yang sangat demen sekali dengan ilmu logika itu wa takbiri gitu kan, bi'au aula min takbirihi bil wawi. Adapun redaksi saya yang menggunakan au lebih baik daripada redaksi dia yang menggunakan waw. Padahal dia kan hampir di sebagian besar ngutip terus kan. Hanya sesekali diubah gitu kan, lalu dikritik juga gitu. Ya nggak apa-apa daripada nggak nulis. Kecermatan atau ketelitian itu misalnya tanzimil buhuth wa tartibiha, sistematikanya, wa mulahadatil qawaid bi sifatin syamilatin, juga pembahasan kaidah-kaidah dengan secara menyeluruh, wandirajil khas fil am, tercakupnya yang khas pada am, wal far' fil asli, far' pada asal, wa wiridalika. Itu pertama. Yang kedua, at-tafriqul wadihah baina dalalatil alfat wa tamyizil mustalahat, yaitu pengaruh positifnya adalah pembedaan yang jelas antara dalalah-dalalah dari lafaz-lafaz dan istilah-istilah. Dengan adanya logika, kemudian jelas nih apa yang dimaksud takhrij, tahqiq dan tangkihul manat ya. Tiga apa bedanya misalnya maslahah mursalah sebagai sumber dengan maslahah mursalah sebagai metode. Itu logika kan yang membantu mengatur itu. Kan Anda pernah mendengar kisah bahwa Aristoteles itu disebut sebagai penemu mainan tebak kata ya. Anda tahu penemu tebak kata itu? Ya di TV itu ya. Kalau apakah dia kucing gitu kan? Apakah dia hewan? Bukan. Udang? Bukan. Tahu? Bukan. Bola? Bukan. Gitu. Itu kalau seorang mungkin kalau Aristoteles ikut itu mungkin cepat ya menang ya. Misalnya dia karena pintar mengklasifikasi kan, pintar sistematika kata-kata. Misalnya Anda kemudian bersepakat di sini, hari kita singkirkan Aristo dulu dari tempat ini. Kita sepakat yang akan kita bahas adalah kucingnya bukan tin misalnya. Oke, kita sepakati kucingnya bukan tin. Apakah Aristo bisa nebak ke sana? Nah, Aristo lalu dimasukkan misalnya ya. Maka Aristo langsung tanya, apakah dia ada dalam kenyataan? Ya, gitu kan. Jawabannya harus iya dan tidak. Tidak boleh lebih gitu kan. Iya, dia adalah hewan yang keliaran. Oh, jangan, itu mudah ketangkap kan. Mudah kena gitu, mudah ketemu. Apakah dia sesuatu yang ada dalam kenyataan? Ya, ada. Apakah dia benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Apakah dia tumbuhan atau hewan? Hewan. Apakah hewan itu jinak atau tidak? Jinak. Apakah hewan itu pemakan daging? Ya. Apakah hewan itu kucing? Ya. Kucingnya bukan tin. Jadi dia bisa menentukan apakah dari itu kan klasifikasi ya. Jadi kalau Anda mau main tebak-tebakan kata-kata kayak gitu, tapi jangan sampai terlalu lama, langsung kira-kira apa gitu, yang langsung lompat cepat gitu. Apakah dia ada? Terus wa minal athari salbiyah lil mantik, termasuk pengaruh-pengaruh negatif ya kepada ilmu mantik kepada apa? Kepada fikih dan
usul fikih. Ada pengaruh negatifnya juga ya. Belajar apapun itu pasti ada positif dan negatifnya. Kalau nggak percaya, kita lihat teman-teman kita yang belajar ilmu bela diri awal kali. Padahal namanya ilmu bela diri ya. Tetapi seringkali dipahami oleh orang yang baru belajar ilmu bela diri sebagai ilmu serang orang lain gitu. Padahal namanya ilmu bela diri. Kena senggol dikit, kejam. Itu adalah dampak negatif dari belajar gitu. Tapi jangan karena itu lalu dilarang gitu. Iya enggak? Ya bodoh kan? Ya bodoh loh kalau hanya karena itu dilarang. Karena tidak semuanya begitu. Lagi pula dia akan belajar. Misalnya nih, ternyata HP ini bisa digunakan untuk pacaran atau nonton film porno. Lalu karena itu alasannya kita larang. Ya enggak lah, itu pertimbangan yang menurut saya tidak bijak. Ya kan? Mestinya kita cari bagaimana anak-anak kita kelak nanti kan mau punya anak semua nih. Bagaimana mereka diajarkan pegang HP dengan bijaksana gitu. Anak-anak yang dilarang itu akan semakin suka untuk melanggar ya kan. Mungkin kalau Tuhan gak nyebut-nyebut buah huldi dilarang, Adam mungkin tidak akan pernah terjebak untuk makan buah huldi. Udahlah Tuhan tidak usah ngomong apa-apa gitu kan. Kan banyak buah-buahan toh di surga kan ya. Mungkin dia nggak akan mikir, Adam nggak akan mikir, oh kayaknya ini enak, enggak mungkin ya. Tapi gara-gara wala taqrabaha hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, lalu dia penasaran, kenapa dilarang ini gitu kan. Jadi dilarang, salah satu faktor Anda melanggar aturan, salah satunya secara logika adalah Anda penasaran. Kenapa dilarang ini? Oke, pengaruh buruk logika kepada usul fikih adalah satu al-dakaun wa hirsun ya. Al-hirsu ala ta'rifi kulli syai'in, yaitu semangat yang overdosis untuk mendefinisikan segala sesuatu. Wa tadqiq az-zaid fihi, dan cermat yang terlalu. Kecermatan dan semangat yang overdosis untuk mendefinisikan semua kata, hatta fil umuril wadiha, sampai pada hal-hal yang jelas mau didefinisikan, wairul muhtaja ila ta'rifin, yang sebenarnya tidak memerlukan definisi. Apakah arti lapar itu? Lapar adalah keadaan di mana lambung meronta-ronta. Nggak perlu kan? Anda kalau lapar kira-kira di mana beli nasi gitu. Ya enggak, di fikih ada enggak kayak gitu atau usul fikih? Banyak. Anda kalau sudah nanti masuk kepada pembahasan masalikul illah dengan qawadih, Anda akan tahu perdebatan itu yang enggak selesai-selesai gara-gara sibuk ini definisinya apa gitu kan. Lalu definisi setelah diajukan disanggah lagi. Itu kurang tepat definisi itu dan seterusnya. Terus muhawalatul ihatah al-kamilah bi jami'i suwar, yaitu usaha untuk mengetahui secara sempurna bi jami'i suwar dengan contoh-contoh wal juz'iyat dan hal-hal partikular. Mimma ja'alal musannifina yabhathuna 'anis suwarin nadhira, hal yang menyebabkan para penulis fikih dan usul fikih membahas contoh-contoh yang jarang, wal furudil muhtamilah, dan pengandaian-pengandaian yang mungkin. Al-amrul ladzi dhaharat atharu fil fiqhi wan nahwi ala wajhin khasin, hal yang sangat tampak sekali kelihatan dalam ilmu fikih dan nahwu. Dalam nahwu ketika membahas tentang salah satu pendapat ulama tentang bacaan, itu kadang nggak ada contohnya. Akhirnya contoh syair yang sebenarnya bukan contohnya dibuatlah itu sebagai contoh, padahal bukan begitu bacaannya. Misalnya ada salah satu syair walaya beki yazida, bacaannya itu walaya beki yazida, karena mau dibuat contoh dalam balawah, dalam balawah itu diubah menjadi walayu beka yazidu, walayu beka yazida, dibuat mabni majhul, padahal teks aslinya itu jelas fi'il fa'il maf'ul. Nah, diubah menjadi naibul fa'il supaya ada contohnya. Ya enggak? Ada ya banyak lah yang
dalam fikih Anda melihat nggak ada beberapa yang berlebihan pembahasan? Banyak ya. Misalnya nih, mohon maaf, ada salah satu kitab fikih yang membahas tentang bagaimana seandainya engkau menggunakan sandal atau sepatu masuk ke vagina yang besar, apakah engkau wajib mandi atau tidak? Saya waktu ngaji ketika itu ya membayangkan vaginanya apa gitu kan. Ya mungkin itu penting ya untuk latihan, tetapi itu sama sekali membuang-buang waktu. Ada lagi kan pengandaian bagaimana kalau ada seseorang yang dilahirkan dari sapi dengan hasil perkawinan silang sapi dengan manusia. Apakah ketika Idul Adha dia boleh menjadi khotib dan imam, setelah itu dia menjadi binatang yang dikurbankan? Itu dalam fikih dibahas enggak? Dibahas. Itu kan berlebihan ya, terlalu itu. Enggak perlu. Saya juga dalam salah satu diskusi fikih di kelas saya fikih membahas tentang wudunya perempuan, tentang bulu-bulu yang ada di wajah. Itu tiba-tiba ada yang tanya, Ustadz, bagaimana jika ada perempuan, mohon maaf Ustadz, bulu hidungnya panjang, apakah ketika wudu itu harus dibasahi semua? Saya bilang, kalau ada perempuan begitu, itu segera cukur. Enggak, wudunya, enggak, itu cukurnya dulu kata saya. Ini lebih penting cukur dulu. Ini sudah dicukur tapi tumbuh lagi, gimana ini Tat? Ke dokter itu. Itu bahaya, itu jauh lebih bahaya daripada tidak bisa wudu itu. Kebayang kan Anda lihat perempuan bulu hidungnya panjang. Saya tahu itu hanya teka-teki fikih. Ada banyak lagi kan teka-teki fikih kan. Apalagi misalnya, apakah kopi luwak itu bisa boleh dimakan atau tidak gitu kan, barang najis atau enggak? Akhirnya jawabannya apa? Kalau Fathul Mu'in menjawab, jika dia ditanam lalu tumbuh maka boleh dimakan, ya kan? Boleh dikonsumsi. Tapi kalau ditanam dan tidak tumbuh maka enggak boleh. Ini memang agaknya sudah menjawab ya, tapi masalahnya saya nggak pernah sempat untuk membuktikan ini tumbuh atau tidak gitu kan. Ya, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seseorang kentut di dalam air? Apakah batal puasanya atau tidak? Dijawab oleh fikih itu, kalau seseorang itu yakin bahwa air masuk ke lambungnya maka batal. Jika dia tidak yakin maka tidak batal. Masalahnya saya nggak punya pilihan apakah saya mau yakin atau tidak gitu kan. Saya nggak pernah mencoba menerka-nerka, kayaknya masuk deh gitu kan. Kayaknya nggak masuk nih gitu kan. Enggak kan, Anda tidak pernah gitu juga kan. Gimana pembuktiannya itu? Jadi itu jawaban yang seolah-olah menyelesaikan padahal nggak ada jawaban itu kan. Anda suruh ya mikir sendiri gitu kan, buktikan sendiri gitu. Gitu. Itu banyaknya juz'iyat berlebihan membahas sesuatu yang sesungguhnya tidak diperlukan ya. Begitu juga yang ketiga, al-mubalaghah fil ihtimam bisalamatil ibarah, yaitu berlebihan supaya ibaratnya itu sip, benar, mantap. Mimma ja'alal usuliyin wal fuqaha yurakkizuna ala tahlilil alfad wat tarakib, sesuatu yang menyebabkan para ahli usul fikih dan ahli fikih yurakkizuna memusatkan ala tahlilil alfad untuk membahas lafad-lafad wat tarakib dan susunan-susunan. Antara lain siapa? Ya Syekh Zakaria Al-Ansari. Aktaru min bahtim fi salamatil maudhu, bahkan kadang melebihi sesuatu, lebih serius daripada membahas makna fi salamatil maudhu wal madmun awil afkar, atau pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu wajar dong ada beberapa kitab fikih yang kesannya seperti teka-teki silang. Fathul Mu'in itu tipis ya, tipis kan. Sementara Majmu' itu tebalnya segini. Ada berapa jilid tuh? 15. Anda lebih memilih Majmu' atau Fathul Mu'in?
lebih mudah majmu. Bahkan yang lebih tebal lagi misalnya karangannya Al-Mawardi ya. Ya, Imam Al-Mawardi, Al-Hawil Kabir itu lebih mudah daripada Fathul Wahab dan Fathul Wahab. Memang Fathul Wahab itu sempat jadi guyonan, ini adalah kitab yang membuat kita harus beli telur sebagai jamu untuk membacanya satu halaman katanya. Jadi kalau Anda mau baca Fathul Wahab satu halaman belum beli jamu itik, belum beli jamu telur itik, itu jangan dulu gitu. Ya karena penuh teka-teki. Begitu juga kan sekarang Anda fokus kepada Fathul Muin, maka I'anatul Thalibin itu menjadi buku wajib itu. I'anatul Thalibin. Maka kalau guru Anda pakai I'anatul Thalibin segera rampas. Mohon maaf Ustaz, ini hanya thalibin yang di-i'anah. Anda muta'allimin. Ini bukan i'anatul muta'allimin atau i'anatul mudarrisin, bukan. Ini hanya untuk saya. Rampas langsung. Dilarang, hanya untuk thalibin. Tapi bisa saja Ustaznya menyanggah, Kak saya masih thalibin juga dek gitu kan. Hanya struktural aja saya ngajar Anda. Saya sebenarnya pencari gitu. Ya begitu juga kan pada pelajar, kita balik lagi pada pelajar silat tadi itu kan, kena senggol dikit, oh kerja kayak gitu. Itu biasa kalau orang lagi asik-asik belajar sesuatu mau dicoba memang gitu. Jangan heran gitu ya. Sebagaimana dahulu saya baru baca buku-buku filsafat, itu saya selalu ingin bertanya, apakah dia substansi dan esensinya? Sampai hal-hal yang nggak penting ditanya. Kan filsafat pasti membahas hal-hal yang universal ya, bukan hal-hal yang partikular. Nggak mungkin lah filsafat bahas misalnya kenapa harga cabai nggak turun-turun, atau kenapa listrik kok naik terus nih gitu. Nggak mungkin bahas kayak gitu. Pasti yang dibahas filsafat hal yang universal, misalnya cinta, nah, itu dibahas, kebenaran, kejujuran. Dia tidak akan bahas tentang cara membuat adonan. Ya demikianlah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad.